Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 3 April, judul renungan kita, Warisan Kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 dan 12. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Anak-anak, kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan bergerak maju ke masa lampau selama hampir 18 abad untuk mengintip kehidupan beberapa orang yang menjadi perintis denominasi yang sama sekali baru, meskipun hal tersebut bukanlah tujuan mereka saat memulainya. Jika Anda harus memilih satu bagian Alkitab yang secara khusus menjadi ciri khas umat Advent mula-mula ini, bagian tentang Berea mungkin cocok. Orang-orang Kristen abad ke-19 ini berasal dari berbagai macam latar belakang. Ada orang Metodis, Baptis, ada yang berasal dari jemaat, ada juga yang tidak memiliki latar belakang gereja sama sekali. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Ketika mereka mendengar sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran Alkitab yang baru ditemukan, mereka tidak hanya percaya begitu saja dengan kata-kata pengkhotbah atau ahli Alkitab, tetapi mereka mencarinya sendiri. Hal pertama yang terjadi adalah kebangkitan besar. Ada yang mengatakan dimulai pada tahun 1730-an, tetapi yang pasti pada puncaknya pada paruh pertama tahun 1800-an yang menghasilkan apa yang disebut sebagai kebangkitan kesalehan primitif. Dengan kata lain, orang-orang bangun dan mulai memiliki jenis iman seperti yang dimiliki oleh gereja mula-mula, seperti yang telah kita pelajari. Hal kedua yang terjadi adalah ketertarikan baru terhadap nubuat, khususnya mengenai akhir zaman dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita akan membahas hal ini lebih dalam pada renungan-renungan berikutnya. Tetapi untuk hari ini, ingatlah bahwa orang-orang ini telah menjadi anggota dari berbagai gereja dan begitu bersemangat dengan apa yang mereka pelajari sehingga mereka membagikannya di sekolah minggu mereka dan sebagian besar mendapat tentangan yang keras. Mereka terluka dan heran, terutama ketika mereka mulai mendapati diri mereka dikeluarkan dari gereja mereka. Sekarang, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka mulai bertemu bersama dalam kelompok-kelompok kecil, berdoa, belajar, dan meminta bimbingan Tuhan. Anak-anak, untuk dipertimbangkan, apakah iman kita begitu kuat sehingga kita bisa mendapat masalah dengan hal itu? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah kebenaran, Engkau memimpin di segala waktu. Engkau selalu memiliki segelintir orang yang setia kepadamu, dan terlalu sering mereka dianiaya oleh mayoritas. Sebagai anak-Mu, apakah saya begitu setia sehingga saya akan menghadapi penganiayaan? Tolonglah saya untuk mengembangkan hubungan yang erat denganmu dari hari ke hari, sehingga kemanapun Engkau memimpin, saya akan mengikutinya apapun yang terjadi.
Amin.